Pernah dengar istilah namanya no logo advertising atau no logo marketing gitu ya. Ini adalah teknik di mana bikin iklan atau bikin apapun brand presence tapi nggak ada logonya. Tapi orang tetap bisa mengenali. Nah, gimana kayak gitu? Kita bahas kali ini. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi ada tren nih baru, masih anget banget hari-hari ini nih lagi banyak lagi banyak diomongin kalau di LinkedIn dan lain sebagainya gitu. Mungkin di sini ada yang pernah dengar atau pernah tahu merek namanya Nol Tacet. Nah, Nol Tacet tulisannya NOLHTACED gitu kan. Warnanya logonya background logonya warnanya biru, logonya warnanya putih gitu. Putihnya khas, tipografinya khas. Nah, ini sebenarnya aslinya tuh sebenarnya Decathlon dibalik gitu jadi Nol Tacet gitu ya. Ini campaign reverse marketing yang dilakukan di Decathlon Belgia gitu ya. Mereka lagi nge-running namanya ya istilahnya disebutnya reverse marketing. Reverse marketing ini sebenarnya bukan sekedar dibaliknya tapi intinya mereka nawarin nge-buyback barang-barang bekas gitu kan. Isu environment kan memang lagi sering banyak diangkat ya, banyak yang ayo dong kita lebih environmental friendly gitu. Jadi banyak brand-brand juga akhirnya bikin strategi untuk barang-barang yang pernah dibeli dari mereka sini deh di buyback gitu kalau mereka mau beli lagi gitu kan. Nah, tapi menariknya si Decathlon ini melakukannya dengan cara logonya dibalik. Jadi benar-benar tokonya logonya dibalik gitu kan. Kelihatannya kayak begitu. Nah, yang menarik bukan cuma di sana, bukan cuma karena mau di buyback terus habis itu logonya dibalik gitu, tapi banyak hal yang lebih menarik dari itu gitu. Banyak hal yang kita bisa bahas lebih dari sekedar ada kesamaan antara buyback dengan logo di reverse, sama-sama dibalik ya. Jadi buyback kan kebalik kan, harusnya perusahaan yang ngejual ini jadi perusahaan yang ngebeli gitu kan, terus habis logonya dibalik. Nah, tapi di luar itu ada yang lebih menarik. Nah, kita bahas pertama dari sisi brand equity ya. Brand equity itu apa sih? Kekuatan brand lah kita anggap kurang lebih gambarannya ya. Kekuatan brand ini kan sebenarnya dilihat bukan cuma sekedar dari kualitas ya, tapi seberapa brand kita itu punya instant recognition. Makanya tadi saya singgung di awal juga ada yang namanya no logo marketing gitu. Jadi kalau brand udah sebegitu kuatnya, bahkan ketika nggak ada logo pun orang masih bisa kenalin. Nah, di dalam kasusnya Decathlon ini sebenarnya yang lagi dicoba adalah kalau logonya dibalik orang bisa kenalin apa enggak gitu kan. Saya bisa kenalin karena sebenarnya ya saya satu konsumen Decathlon gitu ya, konsumen setia Decathlon sebulan sekali, 2 bulan sekali pasti ke sana gitu ya. Anak-anak saya senang main di sana gitu ya. Terus habis itu memang logonya sudah keregister gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau ngelakuin logo tes nih ya. Coba saya akan tunjukin selama 2 detik ya. Selama 2 detik saya tunjukin screen di mana di sana akan banyak logo. Coba teman-teman di sini tolong lihat dan ingat-ingat sebanyak mungkin logo yang ada di sana. Jangan curang, jangan di pause gitu ya. Jadi biarin aja ngalir gitu kan. Coba diingat sebanyak-banyaknya yang bisa diingat ya. Kita coba mulai dari sekarang. Oke, itu dia kan banyak banget logonya ya. Nah, dari segitu banyak logo, coba apa yang kita bisa lihat gitu. Mungkin ada yang ngelihat eBay, mungkin ada yang ngelihat Oreo, mungkin ada yang kenalin Caterpillar, Levi's gitu, Monopoly, Sony, Sharp, Panasonic, Subway dan lain sebagainya ya. Nah, kenapa sih bisa begitu gitu lah? Menarik banget gitu karena cuma dikasih 2 detik aja tapi bisa ingat sebegitu banyak. Nah, saya mau bahas lagi sedikit walaupun udah dibahas berkali-kali tapi kali aja ada yang belum nonton gitu ya. Jadi saya bahas sedikit gimana otak kita bekerja. Jadi otak bekerja itu ada 2 mode, satu pilot sama autopilot. Yang pilot itu mencerna satu persatu biasanya ketika kita belum tahu, misalnya baru belajar nyetir mobil, nah itu kita pilot. Kita mencerna satu-satu, oh caranya begini. Dia lambat sekali tapi akurat gitu ya. Satu lagi autopilot. Autopilot ini bekerjanya dengan database cepat sekali tapi nggak selalu akurat karena bekerjanya dengan shortcut. Nah, kita di percobaan logo tadi, kenapa kita bisa ingat logo sebegitu banyaknya dalam waktu 2 detik? Karena sudah ada di database kita. Kenapa bisa ada di database otak kita? Karena sudah konsisten warnanya, bentuknya, typeface-nya, shape-nya, dan lain sebagainya. Gitu. Sama kayak anak kecil yang belum bisa baca,
tapi udah bisa ngenalin logo. Anak saya waktu belum bisa baca, yang kecil-kecil ya, dia bisa ngenalin, dia suka IKEA, setiap kita jalan lewat Serpong itu ya, lihat papa IKEA papa gitu. Terus di smartphone, di iPad gitu ya, dia bisa ngelihat gitu. Hobinya dia adalah buka YouTube. Dia nggak perlu bisa baca tulisan untuk bisa mengenalin mana sih aplikasi YouTube gitu. Nah, ini juga sama gitu. Jadi bagaimana logo dikenalin itu lebih dari sekedar kita membaca. Bahkan ketika kita baca kata-kata itu sudah tidak lagi kita baca satu-satu. Misalnya ibu, EIBU, udah nggak gitu lagi. Itu udah tersimpan sedemikian rupa dengan komposisi itu bahwa otak kita nyimpen bahwa itu sebagai ibu. Nah, makanya langsung bisa dengan cepat. Kalau nggak kayak begitu, kita nggak bisa baca dengan cepat. Nah, tapi ingat, mode autopilot itu juga punya kelemahan karena dia shortcut, dia nggak selalu akurat gitu ya. Dan ini yang suka dipakai sama orang-orang yang bikin iklan-iklan parodi gitu atau iklan-iklan masyarakat yang menyinggung. Contoh ya, waktu itu pernah ada iklan di luar negeri ya, iklanan layanan masyarakat untuk mengkampanyekan anti rokok. Terus habis itu settingnya itu koboi. Nah, kita udah langsung connect sebenarnya apa yang dimaksud. Brand mana yang mau dituju gitu ya. Atau yang lain lagi gitu kan. Misalnya kalau di Jogja tuh kan suka orang jualan kaos dengan disablon lucu-lucuan ya. Logonya kayak logonya McD tapi dia tulisnya bukan McD. Atau Starbucks tapi bukan Starbucks tapi Starstrucks misalnya. Atau apapun itu. Jadi tapi orang sekilas ngelihat tetap ngenalinnya bisa connecting bahwa oh itu maksudnya logo itu. Karena itu tadi, karena dia sudah punya database, tapi dia sebegitu cepatnya prosesnya sehingga nggak butuh detail gitu kan, sehingga semua dianggap sama dan bisa aja akhirnya jadi meleset gitu. Tapi nggak ada masalah. Yang penting intinya adalah kalau kita ngomongin brand identity ini, brand equity ini, ketika brandnya sudah dibangun, which itu yang dilakukan Decathlon, maka ketika kebalik pun orang masih ngelihat gitu. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari sini pertama adalah brand harus konsisten. Setidaknya di awal. Ketika brand belum punya database, maka brand harus konsisten supaya kita bisa bangun database gitu kan. Memori itu terbangunnya dari repetisi dan repetisi itu punya unsur konsistensi. Jadi kalau kita nggak konsisten, kalau kita nggak repetisi, maka terus abis itu nggak bisa bangun database. Setelah nantinya terbentuk, brand bisa bermain-main, nggak harus sama persis gitu. Tapi esensi pentingnya harus tetap terjaga. Kita bisa ngelihat brand-brand lain yang udah bermain-main. Apple juga udah bermain macam-macam. Dia sudah nggak super disiplin sama pakemnya dia. Karena dia sudah identitinya udah nempel, rasanya udah nempel sehingga ketika dimain-mainin orang ngerasanya bahwa ini jadi lebih dynamic tanpa kehilangan identiti tadi. Decathlon juga sama, dia konsisten sama warna, sama typeface. Begitu dibalik, kita berpikir ini kok familiarnya, kok typeface-nya sama ya, kok warnanya kayaknya kayaknya ngenalin ya, kok kayaknya pernah lihat ya. Padahal nggak sama persis gitu. Dan otak pilot kita nggak bisa jelasin, mode pilot di otak kita nggak bisa jelasin apanya yang sama gitu. Sampai kita tahu, oh ini logo ini gitu. Jadi teknik reverse marketing ini juga sebenarnya jadi testament tentang seberapa kuat brand equity kita. Kalau belum kuat nggak bisa jalan gini, resikonya gede. Orang bisa nggak kenal dan ya udah lewat begitu aja. Nah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil adalah banyak brand owner itu belajar dengan melihat brand lain tanpa lihat konteksnya, gitu kan. Kita mikir, oh brand itu aja laku kok, dia bermain dinamis gonta-ganti gitu ya. Terus kita ikut-ikutan. Padahal brand yang dijadiin contoh itu brand yang udah kuat, database-nya udah terbangun. Maka ketika dia improvisasi nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah brand kita yang lagi dibangun ini, yang ngambil contoh dari brand gede itu, udah punya database apa belum gitu. Kalau belum kan bahaya. Nah, yang kedua setelah brand equity, kita ngomongin soal generation effect. Ada istilah namanya generation effect. Jadi marketing activity Decathlon ini masuk ke dalam kategori smart ads ya. Jadi pesannya implisit banget. Ketika dia ngomong buyback, dia tidak ngomong secara eksplisit bilang jual balik barang yang kamu beli dari kita gitu kan. Kami beli pasti gitu ya. Bukan gitu, ini implisit, nggak ngomong secara langsung atau setidaknya tidak di materi ini gitu. Tapi dia punya pesan itu secara implisit gitu. Pertanyaan yang sering muncul nanti orang akan bilang, wah kalau gitu ngapain bikin ikan gitu, orang belum tentu ngerti gitu kan, buang-buang uang dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, otak kita tuh kerja dengan making sense of everything ya. Apapun yang di luar otak kita tuh kita ditangkap sama otak kita untuk ini pleasure apa pain ya, tujuannya sebenarnya itu. Jadi otak selalu berpikir, nyari tahu ini kenapa sih, dan kita penasaran dan cari tahu ketika ada sesuatu yang kayaknya ini familiar ya, tapi apa ya, kok gue nggak nemuin ya, dan itu di track. Dan smart ads ini sebenarnya bekerjanya dengan begitu, dengan kasih sesuatu yang familiar sehingga ke-recall sama bawah sadar kita, tapi bawah sadar kita kan nggak bisa ngomong ke otak sadar, sehingga otak sadarnya akan tergerak untuk apa sih, kok lu
apa ya, kayak kasih kode bahwa ini sesuatu yang familiar gitu ya. Nah, jadi abis itu mulai mencari gitu ya. Karena ada kombinasi dari itu tadi. Nah, kenapa ini bisa jalan gitu ya? Ada yang namanya generation effect tadi gitu. Jadi sesuatu yang bikin lawan bicara kita, kalau kita bicara berpartisipasi, terus itu bisa memunculkan generation effect. Contoh dari kecil gitu ya. Kita kalau sekolah dulu dibilang 1 tambah 1, guru kan bilang gitu, 1 tambah 1 sama dengan 2, nah itu generation effect sebenarnya. Mengajak orang untuk berpartisipasi, ngisi filling the dot. Do-nya apa? 2 gitu kan. Ini Ibu Bu Budi gitu kan. Jadi ini sebenarnya sama, kita ngeluarin sesuatu tapi tidak lengkap sehingga lawan bicaranya itu ngisi sisanya apa. Dan that's why makanya sindiran kenapa lebih efektif dibanding tuduhan. Pertama benar karena nggak disebut langsung ya, jadi seolah-olah bisa lari dari tanggung jawab. Kedua karena otak ketika disindir itu terlibat langsung, otak berusaha connect decoding dari apa sih yang sebenarnya dia maksud gitu kan. Dan apa namanya, sama kayak stand up comedy juga gitu kan. Kalau kita stand up comedy itu kan banyak yang ya langsung diceritain lucunya, tapi lebih lucu lagi ketika kita cuma ngarahin. Karena otak kita tuh habis itu ikut berpartisipasi, otaknya audiens ikut berpartisipasi untuk mecahin ini. Jadi segala sesuatu yang partisipatif melibatkan otak lawan bicara akan punya dampak lebih besar. Sama kayak kesalahan yang pernah kita buat yang akan bikin kita ingat. Apapun ya, kalau dulu saya waktu pertama kali belajar mobil, saya pernah nabrak gitu ya. Dan sampai hari ini saya ingat banget soal momen itu, dan itu bikin saya mungkin jadi pengemudi mobil yang baik gitu ya. Apapun siapapun yang pernah salah sesuatu itu pasti diingat banget. Karena otak kita terlibat langsung di sana gitu ya. Nah risikonya apa? Dengan gayanya iklan Decathlon ini, orang bisa aja nggak tertarik jadi nggak dapat apa-apa. Orang bisa aja tertarik tapi nggak bisa mecahin teka-tekinya, jadi nggak dapat apa-apa juga. Tapi yang bisa mecahin teka-tekinya akan lebih ingat. Begitu teka-tekinya terpecahkan, kita happy, terus otak kita akan ngasih emotional flag, nih sukses, selamat ya lu sukses mecahin gitu, dan apa namanya, ini akan bikin otak jadi mengingat gitu. Jadi intinya kita harus kenalin brand kita udah seberapa kuat, kenalin konsumen kita bisa mencerna ini apa enggak. Kalau bisa, ini bisa jadi pertaruhan yang menarik gitu. Jadi teknik ini bisa dicoba, terutama buat teman-teman yang brandnya juga udah kuat gitu ya, sehingga dampaknya tuh bisa partisipatif dan bisa bikin partisipatif, memancing otak audiens, terus habis itu jadi lebih diingat gitu. Oke, seperti biasa ada kuis untuk episode kali ini sebagai berikut. Jawaban dari kuis episode ini bisa dilihat di episode depan, maka dari itu jangan kelewatan, selalu tungguin dan subscribe ke Marketeers TV dan tonton terus marketing. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketeers TV di sini nih.